Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagimu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Maka kata murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda-tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Thomas adalah satu rasul Yesus yang cukup terkenal, dan dia juga sering disebut sebagai seorang yang ragu, seorang peragu, Thomas sang peragu, atau dalam bahasa Inggris Thomas the Doubter. Sebenarnya sikap skeptis atau sikap ragu yang muncul ini karena Thomas tidak hadir pada pertemuan para rasul yang terjadi pada hari Minggu, karena dia absen. Kita nggak tahu dia kenapa absen. Mungkin lagi sibuk di pasar atau belanja, kita nggak tahu. Tapi dia absen saat para rasul berkumpul pada hari Minggu. Ini sebuah pelajaran sederhana tapi menurut saya cukup penting. Kenapa? Kalau kita seperti Thomas absen pada hari Minggu, misa Minggu, bisa-bisa kita seperti Thomas. Pelan-pelan imannya berkurang. Pelan-pelan kita menjadi ragu. Pelan-pelan kita menjadi kurang percaya. Jadi teman-teman, harapannya kita rajin ke gereja hari Minggu. Kalau nggak bisa offline sekarang nggak apa-apa, bisa online. Bisa online, gabung di mana?
di channelnya Redemptor Mundi, ya, channelnya Redemptor Mundi. Ya, teman-teman sekalian, menjadi ragu, menjadi skeptis itu adalah sebenarnya bagian yang wajar dari kemanusiaan kita, ya. Bahkan skeptisisme atau keraguan pada tahap-tahap tertentu adalah sesuatu yang sehat dan bahkan perlu. Sebagai contoh, saat kita menemukan sebuah klaim yang tidak biasa, kita biasanya akan ragu dan kemudian mempertanyakan, dan harapannya kita mencoba mengklarifikasi apakah klaim, statement, atau informasi yang saya dengar ini adalah benar. Yaitu harapannya kita akan mengklarifikasi, melihat apakah klaim tersebut sebagai suatu yang benar. Dan kalau sudah diklarifikasi, kita bisa buat judgment, kita bisa buat keputusan, ya ini benar, atau ya ini tidak benar, ya ternyata tidak benar. Dan memang ada klaim-klaim tertentu yang memang tidak boleh diterima secara langsung, harus dites dulu, harus diverifikasi dulu klaimnya. Sebagai contoh, ya, ada klaim bahwa Romo Bayu itu mencuri, ya, mencuri apa? Mencuri pisang, ya. Pisangnya dari Romo Seto, ya. Romo Seto kan nanam banyak pohon pisang. Terus ada yang hilang. Wah, yang dituduh adalah Romo Bayu mengambil pisangnya Romo Seto. Apakah kita langsung percaya? Tidak boleh, ya. Harus diverifikasi dulu. Harus dicek dulu bukti-buktinya apa. Makanya langsung dicek CCTV, ya. Langsung dicek saksi-saksi, ada yang melihat tidak, ya, Romo Bayu ngambil pisang, ya. Atau kalau perlu DNA pisangnya dicek dengan pohonnya, cocok apa tidak, ya. Ternyata tidak cocok, ya. Romo Bayu tidak mencuri pisangnya Romo Seto, ya. Romo Bayu hanya mengambil pisangnya Romo Adrian, ya. Beda, ya, beda. Jadi harus dicek dulu. Klaim-klaim seperti ini malah perlu diragukan untuk dicek, dan tidak hanya di ranah pengadilan hukum, ya, tetapi juga di dalam seperti ilmu ilmiah, ya, ilmu sosial, ilmu alam. Ada banyak metodologi teknis, ya, ilmiah untuk menguji hipotesis, ya, atau hipotesa. Ini bagian dari ilmu pengetahuan bahkan untuk menguji klaim. Kita nggak boleh langsung percaya. Bahkan gereja pun, ya, kalau gereja menerima laporan tentang seseorang, ya, melihat Tuhan Yesus kemarin malam, atau melihat Bunda Maria, bertemu dengan Bunda Maria, gereja pun nggak akan langsung percaya. Gereja akan cek dan cross check dulu, apakah benar dia sungguh bertemu dengan Tuhan. Sebagai contoh konkret adalah sekarang gereja merayakan kerahiman ilahi. Minggu kedua Paskah itu selalu dirayakan sebagai Minggu Kerahiman Ilahi, karena sudah ditetapkan oleh Paus. Oleh Paus siapa? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti saya kasih pisang. Iya. Oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Tahun berapa? Tahun 2000, ya, April 30 April. Jadi perayaan kerahiman ilahi sebenarnya suatu hal yang baru, ya, secara liturgi perayaannya. Dan ini karena seorang biarawan atau seorang biarawati yang bernama Faustina, ya, Santa Faustina, mendapatkan penglihatan dari Tuhan Yesus sendiri, ya, yang meminta bahwa devosi kerahiman ilahi disebarkan dan hari Minggu Paskah kedua dijadikan Minggu Kerahiman Ilahi. Tetapi waktu Santa Faustina ini mendapat penglihatan dan dia bilang ke bapak pengakuannya, ya, bapak pengakuannya nggak langsung percaya. Bapak pengakuannya ngecek dulu. Jadi si Faustina ini dicek ke psikiater, apakah dia sehat atau enggak, ya, jiwanya. Ternyata dia sehat, ya. Kemudian klaimnya dicek, ya, apakah yang dikatakan oleh Yesus yang ditemui Faustina ini sesuai dengan ajaran gereja atau tidak, ya, dicek. Dan bahkan ada waktu di mana, ya, ajaran atau
penglihatan dari Faustina ini sempat ditahan, ya, tidak boleh disebar selama beberapa tahun karena masih dalam pengecekan. Dan akhirnya setelah pengecekan dan cross check yang cukup lama, gereja akhirnya menyatakan bahwa penglihatan Santa Faustina ini otentik. Ya, otentik. Dan kebetulan yang jadi paus Yohanes Paulus II, ya, sama-sama orang Polandia, memiliki juga devosi kepada kerahiman ilahi. Ini menjadi bertanda bahwa sungguh Tuhan ingin menyebarkan devosi ini bagi kita semua. Belajar untuk menjadi maharahim, belajar untuk menjadi berbelas kasih seperti Yesus sendiri. Oke, kita kembali ke Santo Thomas, ya. Santo Thomas muridnya Yesus. Sebenarnya kalau kita lihat ceritanya Santo Thomas, keraguannya Santo Thomas ini sebenarnya bisa dikatakan cukup wajar, ya. Karena dia mendengar klaim yang spektakuler bahwa Yesus bangkit. Kalau teman-teman di posisinya Thomas, ya mungkin juga akan ragu, bener gak sih Tuhan Yesus bangkit atau tidak? Saya mau buktikan dulu. Ya, sebenarnya suatu hal yang wajar, ya, karena ini klaim yang spektakuler. Tetapi kalau kita lihat jawabannya Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus datang kembali dan bilang kepada Thomas, Thomas, ya, cucukkanlah jarimu pada luka-luka saya, dan janganlah tidak percaya lagi, namun percayalah. Kata yang digunakan Yesus adalah jangan lagi tidak percaya. Ya, bahasa Yunaninya apistis. Kata pistis itu iman, tidak beriman. Ya. Jadi sebenarnya apa yang dialami Thomas ini bukan sekedar keraguan yang wajar, tapi sebuah ketidakpercayaan. Dan ini sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Keraguan itu bisa hilang saat dibuktikan, saat diverifikasi, ya. Tapi ketidakpercayaan belum tentu bisa hilang walaupun sudah dibuktikan. Kepercayaan itu sebuah keputusan untuk menjadikan sebuah klaim miliknya sendiri. Masalahnya, klaimnya belum tentu benar, tapi kita terima menjadi bagian dari kita. Kita klaim ini benar walaupun secara objektif setelah diklarifikasi ternyata salah. Nah, masalahnya seringkali, ya, apa yang kita terima, kita percaya tidak sesuai dengan kebenaran objektif di sana. Contoh sederhana, ya. Klaim bahwa Romo Bayu ganteng, ya. Ini klaim yang sudah dibuktikan oleh penelitian ilmiah, ya. Sudah melalui uji klinis 3 kali, ya. Sudah berdasarkan survei, ya, sudah kebenaran objektif. Tapi masih banyak, ya, yang tidak menerima, ya, tidak percaya Romo Bayu ganteng. Karena percaya itu suatu yang harus diterima. Dan kadang-kadang ini juga kenapa hoax itu berkembang dengan cepat. Karena yang kita sebar, kita percaya ini benar, padahal belum tentu. Kemarin beberapa hari yang lalu saya menerima, ya, video cukup viral di antara orang Katolik, ya, bahwa Paus merayakan Minggu Palma dan lagu pembukanya lagu bahasa Indonesia. Waduh, orang-orang pada senang, ya. Saya bahkan dikirimi seorang Romo. Wah, ini Romo, ya, Bayu ini keren banget, ya. Di Roma Paus lagunya lagu Indonesia. Saya langsung skeptik, ya, ragu. Dan benar setelah di cross check ternyata itu hanya video editan, ya, tidak benar-benar terjadi. Kenapa seperti itu? Karena kita menganggap ini benar. Ini dekat dengan hati kita. Sehingga, ya, dengan mudah kita sebar juga, merasa ini benar. Padahal, ya, belum tentu. Ya, belum tentu. Kembali kepada Thomas, bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus Tuhan,
bahwa Yesus itu adalah Allah adalah kebenaran objektif. Kebenaran yang sungguh benar. Tetapi selama Thomas tidak mau percaya, ya kebenaran objektif ini tetap tidak bisa diterima oleh Thomas. Dan makanya Yesus bilang, ya, berhentilah untuk tidak percaya, namun percayalah. Intinya, ambillah, ya, jadikan kebenaran objektif ini sebagai kebenaranmu sendiri. Dan sungguh saat Thomas percaya, kata-katanya menjadi ya Tuhanku dan Allahku. Bisa bedakan ya, Tuhan Yesus itu benar, Tuhan dan Allah. Tapi selama Thomas tidak mengambil ini menjadi kebenaran imannya, dia tidak akan pernah bisa bilang ya Tuhanku dan Allahku. Harapannya kita juga seperti Thomas yang akhirnya sampai pada poin bilang ya Tuhanku dan Allahku. Dan kadang-kadang kita ini ya seperti Thomas ya. Mungkin kita tahu kebenaran iman kita. Ya, sejak kecil diajarin iman Katolik. Ya, ajaran-ajaran gereja Katolik, diajar belajar membaca kitab suci. Tapi apakah kita sungguh mengambil ini sebagai kebenaran kita sendiri? 10 perintah Allah. Ya, Pak, perintah ke-8 apa, Pak? Ya, tahu ya? Ya. Jangan apa? Jangan menyebarkan hoax, ya. Jangan bersaksi dusta, ya. Kita tahu itu. Tapi apakah kita menghidupi itu menjadi kebenaran kita? Masih suka gosip, ya, masih suka menyebarkan hoaks, segala macam. Belum menjadi milik kita. Atau kita percaya, mengatakan dan berdevosi kepada kerahiman ilahi. Tapi apakah ini menjadi kebenaran milik kita dan sungguh kita percaya bahwa Tuhan berbelas kasih kepada kita? Berdevosi pada kerahiman ilahi, percaya kepada Tuhan yang Maha Rahim berbelas kasih, tapi masih susah untuk mengaku dosa. Masih tidak percaya bahwa Tuhan akan mengampuni dosa kita. Atau berdevosi kepada kerahiman ilahi tetapi kita sendiri belum menghidupi belas kasih. Belum bisa mengampuni. Masih suka marah-marah. Masih penuh dengan kepahitan. Dan kalau Bapak Ibu teman-teman masih belum bisa damai dalam hidup, mungkin belum bisa memaafkan. Mungkin belum bisa berbelas kasih. Kalau ada musuh ya di gereja aja, ya orang yang kita tidak sukai, orang yang tidak kita bisa ampuni, hidup tidak damai. Kalau pagi ini ke gereja ya, terus lihat musuh kita ada duduk di depan, kita duduk di mana? Di belakang. Ya. Ternyata di belakang juga ada orang yang kita tidak suka. Mau duduk di mana? Ya, di samping Romo, di samping. Di samping juga ada. Iya. Duduk di mana? Duduk di luar. Di luar juga petugasnya kebetulan lagi suka berantem. Ya. Bagaimana? Itu tandanya Anda banyak musuh. Nggak damai. Padahal kita percaya pada kerahiman ilahi, tapi masih belum bisa memiliki kerahiman, belum bisa memaafkan. Ya. Jadi tantangannya buat kita, teman-teman terkasih, ya, benar bahwa Tuhan adalah Tuhan, Yesus Tuhan, ya, sungguh Dia Allah, sungguh Dia Maha Rahim. Tapi apakah kita bisa seperti Thomas berkata dan sungguh mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Tuhanku, ya. Tuhan Yesus itu Allahku, kerahiman Tuhan adalah kerahimanku juga. Jadi kita bersama-sama merefleksikan ini, dan harapannya pada akhirnya kita pun bersama-sama seperti Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku.